Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rahim, guru IPS di SMP Negeri 6 Harway dan juga menjabat sebagai Bendahara BOSP SMP Negeri 6 Harway. Untuk membantu sekolah, pemerintah menghadirkan sebuah sistem digital khusus pengadaan. Sistem ini dirancang agar proses pembelanjaan sekolah tidak hanya mudah, tapi juga transparan dan terdokumentasi. Sistem itu bernama SIPLAH. Apa itu SIPLAH? Secara regulasi, seluruh aktivitas pelaksanaan SIPLAH telah memenuhi syarat dan diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana seorang bendahara satuan pendidikan bisa melakukan pembelanjaan atau membuat pesanan di SIPLAH. Pertama, yang harus diperhatikan adalah penyedia barang dan jasa di SIPLAH itu ada bermacam-macam. Ini yang sudah terdaftar resmi. Jadi ada Yorka Bokus, SIPLAH Blibli, Intan Online, Ladang Karya Husada atau SIPLAH Toko Ladang, dan lain sebagainya. Selama ini, saya selaku bendahara biasanya mempercayakan atau melakukan pembayaran transaksi pembelanjaan dana BOS itu melalui SIPLAH Toko Ladang. Karena apa? Karena SIPLAH Toko Ladang menjadi satu-satunya SIPLAH yang bekerja sama dengan Bank BPD Kalimantan Selatan. Karena sistem pembayaran di Kabupaten Tabalong menggunakan sistem non tunai melalui aplikasi IBB, jadi tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran secara tunai, maka SIPLAH Toko Ladang lah yang paling bisa dipakai untuk bertransaksi. Jadi tidak akan ada biaya admin tambahan. Mari kita coba buka web siplahtokoladang.co.id. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita login atau masuk ke sistem SIPLAH Toko Ladang tersebut atau SIPLAH apapun yang menjadi penyedia, itu bisa dengan dua akun. Yang pertama, akun bendahara sekolah yang ditunjuk oleh aplikasi Dapodik sebagai pengelola pembelanjaan barang dan jasa. Jadi siapapun guru yang ditunjuk tugas utama sebagai pengelola PBJ di aplikasi Dapodik itu bisa login ke akun SIPLAH sekolah. Nah, yang kedua adalah akun Dapodik atau PTK Kepala Sekolah Satuan Pendidikan. Bedanya apa antara dua akun tersebut? Yang kepala sekolah dengan bendahara adalah akun bendahara bisa login ke SIPLAH tapi hanya untuk melakukan cek atau melihat harga barang yang ada di toko-toko penyedia. Terbatas, hanya sebatas itu tanpa bisa membuat atau melakukan pesanan. Sedangkan yang bisa melakukan pemesanan sampai selesai dalam rangkaian transaksi adalah akun kepala sekolah. Jadi seluruh transaksi SIPLAH itu dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, kita login di akun sekolah. Masuk dengan akun Dapodik. Saya sudah minta izin dengan kepala sekolah agar bisa login dengan akun beliau. Jangan lupa kode autentikasinya. Di sini akan muncul sebagai peran pengguna. Apabila kepala sekolah mempunyai dua satuan pendidikan, misalnya ada kepala sekolah yang PLT di salah satu sekolah lain, itu juga akan muncul di sini dengan akun yang sama. Jadi beliau itu kepala sekolah harus memilih akan login dengan perannya sebagai kepala sekolah di sekolah A atau sebagai PLT di sekolah B, karena itu yang akan menjadi sasaran atau pelaku pembuat pesanan atau pelaku transaksi. Kita login sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri 6 Harway. Tampilan setelah kita login, nama dan sekolahnya ini sudah benar. Lalu kita bisa cek kembali profil sekolahnya, nama bendaharanya benar atas nama saya sendiri, NPWP sekolah, bentuk pendidikan, status sekolah, dan alamatnya sudah benar. Alamat ini berkaitan dengan tempat pengiriman barang yang dipesan oleh sekolah. Kita kembali. Nah, bagaimana cara kita mencari barang atau produk yang ingin kita beli? Ada dua cara. Yang pertama bisa melalui menu pencarian barang seperti ini. Misalnya barang yang ingin kita cari adalah kipas angin. Cari barang kipas angin. Nah, akan muncul banyak nama barang berupa kipas angin, tapi di berbagai macam toko penyedia. Dan ini ada yang
Borneo Coffee Center di Sitan Media Group. Nah, kita tidak tahu ini alamat tokonya di mana sebelum kita klik masuk ke dalamnya. Bisa juga kita mencarinya melalui nama toko penyedianya langsung. Contohnya toko yang menjadi salah satu rekanan saya selama ini adalah toko Putra Raden yang juga berada di Kabupaten Tabalong. Setelah kita masuk ke tokonya, kita akan melihat daftar produk atau barang-barang apa saja yang dijual oleh toko tersebut. Kita mau pesan suatu barang dari toko ini, kipas angin tadi, kipas angin stand. Nah, ada dengan harga 1 juta. Pastikan harga yang tertera di toko itu sesuai dengan harga yang Bapak Ibu anggarkan atau buat dalam kertas kerja di tahun yang berjalan. Misalnya kita pesan atau buat pesanan dengan produk kipas angin stand fan ini. Tambahkan keranjang. Kita cek keranjangnya. Nah, yang menarik dari Siplah ini adalah bahwa barang yang kita lihat atau kita cek itu bisa kita perbandingan dulu dengan toko lain terhadap barang yang sama. Misalnya di toko Putra Raden, kipas angin jenis dan merek dan tipe ini harganya 1 juta. Kita banding dengan toko lain mungkin ada yang harganya 900.000 bahkan 1 juta ke atas. Itu satu. Lalu yang kedua, kelebihan lainnya adalah di sini ada kolom negosiasi. Jadi di sini kita bisa melakukan negosiasi terhadap harga yang ditetapkan atau ditawarkan oleh toko. Misalnya dirasa harga tersebut terlalu mahal, bagaimana kalau misalnya kita tawar atau nego di harga 900.000 saja. Nah, bisa Bapak Ibu kirim tulis seperti ini. Kita minta harga 900.000 saja. Kirim negosiasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selama negosiasinya ini belum disetujui atau ditolak, kita tidak bisa melakukan atau lanjut ke halaman checkout. Nah, seperti itu. Oke, anggap saja negosiasinya ditolak, balik ke sini. Nah, setelah tadi negosiasinya ditolak, misalnya, baru kita bisa melanjutkan ke halaman checkout. Oke, seperti ini. Nah, ini tampilannya halaman checkout. Di kuantitas, ini bisa Bapak Ibu tulis berapa volume atau jumlah barang yang ingin dipesan. Misalnya ini kipas angin saya perlunya 2, harganya apa saja sesuai, lalu kita lanjut ke halaman checkout. Jadi kolom-kolom yang harus diisi di sini itu adalah yang pertama mengenai lama pengerjaan. Lama pengerjaan ini adalah permintaan kita pada pihak penyedia atau toko berapa hari paling lambat barang tersebut sudah harus sampai ke sekolah. Misalnya karena ini cuma kipas angin 2 unit, jadi misalnya kita minta 2 hari sudah harus ada di sekolah. Lalu catatan pesanan ini boleh dikosongkan, boleh diisi. Misalnya kalaupun Bapak Ibu mau isi, misalnya supaya pihak penyedia itu tahu, tolong diantarkan pada jam sekolah antara jam 8 sampai jam 14, misalnya seperti itu. Nah, setelah diisi, ini opsional saja, yang wajib diisi itu adalah lama pengerjaan. Barang sudah sesuai dan segala macamnya, kita buat pesanan baru. Lanjutkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan halaman pemetaan pembelanjaan. Jadi, halaman ini memang baru tersedia di tahun 2025. 2024 dan sebelumnya tidak ada. Jadi ini yang sempat membuat para bendahara kebingungan. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa barang yang kita pesan itu harus tersedia di kertas kerja atau RKS yang telah disusun dan disahkan oleh manajemen Arkas. Jadi tidak boleh sekolah itu melakukan pemesanan barang dengan di luar dari Arkasnya, baik harga maupun produknya. Di sini karena sekolah saya sendiri itu cuma mendapat bos reguler, tidak mendapat bos kinerja. Biasanya kalau yang dapat bos kinerja ini akan berwarna hijau dan tertulis tersedia juga. Ini hanya ada pilihan bos reguler, kita klik selanjutnya. Nah, disinilah pemetaan itu dilakukan. Kipas angin yang saya mau buat pesanannya tadi itu masuknya ke kegiatan apa? Misalnya di pengembangan sekolah anak ini mungkin. Nah, kegiatannya pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, dan segala macam. Jadi data kipas angin itu termasuk belanja modal alat pendingin, dan di sini uraiannya kipas angin 2 unit
nilai 1 juta per buah sama dengan harga yang ada di Siplah. Pemetaannya dilakukan. Kalau sudah sesuai semua, itu kita klik selanjutnya. Seperti itu. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau pesanan sekolah itu di luar dari kegiatan dan rekening belanja atau barang yang sudah disusun di RKS atau tidak sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh SIPD atau pemerintah daerah, biasanya di sini akan silang merah, artinya anggaran tersebut atau belanja tersebut tidak bisa dilanjutkan. Ini sudah sesuai, jadi sudah bisa dikonfirmasi dan buat pesanan. Buat pesanan ya seperti ini transaksinya. Ya, surat pesanan kalau kita buka itu seperti ini lengkap. Nah, status pesanan menunggu di proses penjual. Lalu selanjutnya seperti apa? Selanjutnya ini adalah bagian dari urusan pihak penyedia. Mereka akan menerima pesanan tersebut lalu akan mengirimkannya ke sekolah. Nanti pada saat sekolah sudah menerima barang, dia harus login kembali dan mengkonfirmasi bahwa sudah menerima barang tersebut dengan sesuai. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya kayak contoh saya melakukan pemesanan terhadap fotokopi folio hitam putih sejumlah 1105 lembar. Diterima dengan baik dengan jumlah yang sama. Lalu fotonya di-upload seperti ini. Ini foto di-upload dari fotokopi yang sudah dipesan. Lalu nanti akan ada juga surat hasil pemeriksaan bahwa barang tersebut memang benar jumlahnya sekian dengan kualitas yang sesuai. Nah, surat hasil pemeriksaan. Jadi yang harus Bapak Ibu Bendahara lakukan adalah mengkonfirmasi penerimaan barang dengan memasukkan jumlah pesanan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan, lalu mendokumentasikan barang yang diterima untuk diupload menjadi gambar berita acara serah terima. Setelah gambar berita acara serah terima itu diupload, lalu Bapak Ibu akan membuat yang namanya BAST pembayaran. BAST pembayaran itu adalah untuk bisa menampilkan virtual akun pembayaran dengan pilihan metode pembayaran bank Kalsel, karena rekening BOSP sekolah itu adanya di BPD Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel. Nah, dengan Bapak Ibu pilih metode pembayaran Bank Kalsel, itu akan muncul proforma invoice. Nah, di proforma invoice ini ada namanya kode bayar BPD aja. Inilah virtual akun yang Bapak Ibu gunakan untuk pembayaran di IBB corporate masing-masing sekolah dengan melalui menu pembayaran Siplah BPD aja. Seperti itu. Virtual akun, kode bayar virtual akun inilah yang harus Bapak Ibu salin untuk bayarkan melalui IBB. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan dan transaksi sukses, selesai sudah tugas bendahara terhadap sebuah pemesanan pembelanjaan barang di Siplah. Yang menjadi menarik adalah Bapak Ibu bendahara tidak perlu lagi membuat surat secara manual kelengkapan untuk pelaporan pertanggungjawabannya lagi, karena semua surat tersebut sudah tersedia di dalam aplikasi. Jadi tinggal Bapak Ibu download, ditandatangani oleh pihak penyedia dan kepala sekolah sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut. Semuanya lengkap di dalam sini, jadi tidak ada lagi dokumen manual yang harus Bapak Ibu ketik. Sebagai penutup, yang bisa saya sampaikan adalah dengan Siplah, pengadaan di sekolah bisa dilakukan secara cepat, transparan, mudah, dan tertib administrasi. Bagi saya sebagai bendahara, Siplah membantu bukan hanya bekerja lebih cepat, tapi juga lebih tenang, karena proses pembelanjaannya ini resmi melalui kementerian. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.